Ricardo Calafiori resmi gabung Arsenal. Kalahkan Thailand 1-0, Indonesia juara Piala AFF U19. Milan semakin dekat dapatkan Emerson Royal. Messi bakal balik ke Camp Nou, jalani duel Barcelona versus Inter Miami. Ikhlas korbankan Liga Champion, Federico Chiesa ngebet gabung Manchester United. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Final Piala AFF U19 kalahkan Thailand 1-0, Indonesia juara. Final Piala AFF U19 2024 mempertemukan Indonesia versus Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo. Garuda bisa membuka keunggulan melalui Jens Schraven di menit ke-18. Itu dia, Tidak ada tambahan gol di sisa laga, Indonesia menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membawa pasukan Indra Syafri juara Piala AFF U19 2024. Usai juara AFF U19, Indonesia fokus ke kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia baru saja memenangi Piala AFF U19 2024. Keberhasilan itu menjadi modal berharga bagi Garuda Muda dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia tergabung bersama Maladewa, Timur Leste, dan Yaman di grup F. Untuk amannya, Garuda Muda harus menjadi juara grup demi lolos langsung ke turnamen utama yang digelar di China pada Februari tahun depan. Jens Schraven datang cetak gol juara. Keputusan Jens Schraven membela timnas Indonesia U19 terbayar lunas. Ia datang langsung bikin gol dan berhasil juara di Piala AFF U19 2024. Jens Schraven layak disebut bintang, bukan hanya di laga final. Pemain keturunan yang baru memilih jadi warga negara Indonesia itu tampil apik sepanjang turnamen. Ricardo Calafiori resmi gabung Arsenal. Arsenal resmi mendatangkan Ricardo Calafiori dari Bologna. Back 22 tahun itu langsung bergabung dengan skuad The Gunners yang sedang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Pengumuman itu disampaikan Arsenal pada Senin 29 Juli malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain timnas Italia Ricardo Calafiori telah bergabung dari klub Serie A Bologna dengan kontrak jangka panjang. Bunyi pernyataan resmi klub. ESPN melaporkan Calafiori dikontrak selama 5 musim. Arsenal menebusnya senilai 42 juta pound sterling. MU jual murah Christian Eriksen. Dilansir dari Mirror, Eriksen sepertinya tidak masuk rencana manajer Erik ten Hag untuk musim depan. Pemain asal Denmark berusia 32 tahun itu akan dijual. Manchester United mematok harga murah. Christian Eriksen dijual mulai dari 4 juta pound sterling atau setara 83,6 miliar rupiah saja. Liverpool di era slot akan lebih elegan. Liverpool punya permainan heavy metal di era Jurgen Klopp. Kini di era Arne Slot, kata Harvey Elliott, mainnya akan lebih elegan. Permainannya sangat elegan, gaya Belanda banget, permainan mengalir bebas. Jelasnya dilansir dari BBC. Sekarang lebih banyak tentang penguasaan bola, para pemain bersemangat. Kami memainkan pola tertentu. Suasananya menyenangkan. Tambahnya, Barcelona gantung nasib Ansu Fati. Apes buat Ansu Fati. Dirinya alami cedera ringan pada pekan lalu dan harus absen sampai 3 pekan ke depan.
Dilansir dari Relevo, Barcelona masih memberikan waktu buat Ansu Fati untuk kembali berlatih jika sudah sembuh. Lain sisi, Barcelona sudah memasukkan nama Ansu Fati di dalam daftar penjualan pada bursa transfer musim panas ini. Barca membuka opsi menjualnya ke sesama klub-klub rival Spanyol. Milan semakin dekat dapatkan Emerson Royal. Dikutip dari Football Italia, Milan semakin dekat untuk mendapatkan bek asal Brazil ini. Rossoneri disebut sudah melempar tawaran sekitar 14 juta hingga 15 juta untuk Emerson. Tottenham kemungkinan besar tak akan keberatan untuk menerima tawaran dari Milan ini, mengingat Emerson bukan lagi pilihan utama di sisi kanan pertahanan The Lily White. David De Gea kemahalan gaji. David De Gea gagal gabung ke Genoa. Hal itu karena tiada kesepakatan terkait gaji yang diminta sang kiper. Gaji terakhir De Gea di MU memang tinggi sih. Terakhir bermain di Manchester United, gaji David De Gea ada di angka 444.000 euro per pekan atau setara 7,8 miliar rupiah. De Gea pun menjadi kiper dengan bayaran termahal di dunia kala itu. Mulai jengah jadi pelapis, Julian Alvarez buka suara soal masa depannya di Manchester City. Julian Alvarez baru-baru ini telah mengungkapkan keraguan atas masa depannya di Manchester City setelah dirinya tidak dimainkan dalam pertandingan-pertandingan penting oleh Josep Guardiola. "Saya belum berhenti memikirkan apa yang akan saya lakukan," kata Alvarez ketika ditanyai tentang masa depannya. "Ketika ini berakhir, saya akan mulai memikirkan apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya." Lanjutnya, Manchester League masih setia tunggu Manchester United. Ada kabar baru seputar saga transfer Manchester League. Sang bek dilaporkan masih menunggu Manchester United untuk menebusnya dari Bayern Munchen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United saat ini sedang mencari tambahan dana untuk transfer The League. Mereka dikabarkan sedang berupaya untuk menjual beberapa pemain mereka. Mereka berharap mendapatkan tambahan dana untuk transfer The League. Ikhlas korbankan Liga Champion, Federico Chiesa ngebet gabung Manchester United. Federico Chiesa berambisi mengenakan seragam Manchester United untuk musim 2024-2025. Dia pun kini menantikan pinangan yang datang dari manajemen Setan Merah. Walaupun skuad Erik ten Hag bakal absen bermain di Liga Champions musim depan, namun hal itu bukan persoalan bagi Chiesa. Pemain internasional Italia tersebut tetap menjadikan Old Trafford sebagai destinasi favorit dia berikutnya. Keren, Chelsea rilis jersey tandang 2024-2025, aksen oranye muda, logo merah menyala. Chelsea baru saja merilis jersey tandang untuk musim 2024-2025 mendatang. Jersey dengan warna dasar putih ini akan langsung digunakan di tur pramusim Amerika Serikat. Mengutip laman resmi Chelsea, jersey tandang ini menggunakan warna dasar aksen oranye yang sangat tipis, mempresentasikan semangat membara dan tekad klub untuk sukses baik di dalam maupun di luar lapangan. Warna dasar aksen oranye itu lantas dikombinasikan dengan warna biru dan oranye pekat, memberikan kontras yang terlihat elegan sekaligus berani. Logo klub Chelsea pun menggunakan kostum warna oranye dan biru yang sama, tampak menonjol, menyala, dan berani. Kabar bagus buat Ceballos, Madrid tak bakal lepas pemain lain di musim panas ini. Sempat muncul kabar jika Dani Ceballos bakal angkat kaki dari Real Madrid di bursa musim panas ini. Namun hal tersebut sepertinya tak akan terrealisasi lantaran sang pemain
sudah berkomitmen penuh untuk klub. Di musim panas ini Real Madrid sudah berpisah dengan 3 pilar seniornya, macam Toni Kroos, Nacho Fernandes, dan Jose Lumato. Kecil potensi ada nama lain yang bakal hengkang. Rafinha diklaim tolak gabung dengan Ronaldo di Al Nassr. Bintang Barcelona Rafinha dilaporkan nolak tawaran Al Nassr untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim 2024-2025. Dikutip dari Forbes berdasarkan pemberitaan Sport, Al Nassr dikabarkan bersedia memberikan tawaran sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah guna membawa Rafinha keluar dari Camp Nou. Rafinha sendiri masih memiliki kontrak dengan Blaugrana hingga 2027 mendatang. Apabila tidak menginginkan transfer itu, Rafinha bisa menolaknya. Ferran Torres masuk dalam daftar jual Barcelona. Barcelona masih berupaya mengumpulkan uang di bursa transfer musim panas ini, karena mereka ingin mendatangkan Nico Williams atau Dani Olmo. Itu berarti sebagian besar pemain mereka masih ada di daftar jual. Salah satunya adalah Ferran Torres. Selain Vitor Roque yang ingin dijual Barcelona, The Athletic melaporkan bahwa ada 7 pemain lagi yang ingin dijual Barcelona dengan harga yang tepat. Mungkin yang paling terdokumentasi dengan baik adalah Frenkie de Jong, Ronald Araujo, dan Rafinha. Cedera yang dialami kedua pemain pertama membuat penjualan tidak mungkin dilakukan. Sementara Rafinha telah menegaskan bahwa ia tidak ingin pergi. Messi bakal balik ke Camp Nou jalani duel Barcelona versus Inter Miami. Lionel Messi berpeluang kembali ke Camp Nou. Inter Miami membuka kemungkinan berlaga lawan Barcelona dalam laga persahabatan untuk pembukaan kembali Camp Nou. Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, dan tentu Lionel Messi, mereka tentu dinantikan untuk kembali bermain di Camp Nou. Para pemain ini tentu dirindukan para fans Barcelona, mengingat mereka membawa El Barça bergemilang gelar. Apalagi Messi yang turut meraih 5 Ballon d'Or bersama Blaugrana. Varane mengaku terpesona rencana besar Como 1907. Rafael Varane resmi menjadi pemain baru Como 1907 setelah berstatus bebas transfer dari Manchester United. Klub pemilik pengusaha Indonesia yang baru promosi ke Serie A ini diyakininya punya visi yang jelas untuk masa mendatang. Awalnya saya penasaran proyek seperti apa itu, tetapi kemudian saya langsung melihat bahwa proyek itu istimewa. Berbeda dari proyek-proyek lain yang pernah ditawarkan kepada saya, ucap Varane. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you guys!